Film diawali dengan memperlihatkan seorang petugas kebersihan di sebuah perusahaan bernama Callum. Tiba-tiba, seseorang yang tidak dikenal menelponnya dan menyuruh Callum untuk pergi menuju lokasi yang telah ia tentukan. Jika menolak, orang itu akan menyebarkan hasil screenshot telepon milik Callum kepada pacar atau juga ibunya. Hal itu tentu membuatnya takut dan mengikuti perintah dari pria tersebut. Namun di dalam perjalanan ia melihat seseorang tergeletak di jalan dengan sebuah mobil yang digunakannya berada di sana. Callum menelpon kepolisian untuk memberitahukan hal itu dan mencoba untuk melihat mobil tersebut. Tak lama kemudian tiba-tiba orang itu bangkit dan memukul Callum. Keesokan harinya, Callum dinyatakan menghilang dan detektif John yang menangani kasus tersebut sudah tiba di lokasi dan bertemu dengan ibunya Callum yang bernama Corinne. Di sana Corinne meminta John untuk berjanji akan menemukan putranya. Terlihat seorang pria bernama David. Ia merupakan dalang di balik semua penculikan yang terjadi. Kala itu David sedang menelpon seseorang untuk mencari tahu aib dari seorang detektif yang sedang menangani kasus hilangnya Callum. Hal itu ia lakukan agar kejahatannya tidak terbongkar. Singkat cerita, rencana dari David akhirnya berhasil. Kejahatan yang ia lakukan berhasil disebarkan di dunia maya, yang membuat publik mengetahui hal itu dan membuat ia harus menekam di dalam penjara. Karena kasus tentang John sudah tersebar luas, membuat ia harus mendapatkan pengawalan khusus di dalam penjara untuk menghindari amukan para tahanan yang sangat membenci polisi. Di sisi lain, Corinne mendapatkan sebuah telepon. Telepon itu berasal dari anaknya yang masih hidup, meminta untuk dijemput pada sebuah rumah mewah. Mengetahui hal itu, sang ibu langsung menuju ke sana, tetapi ia tidak melihat seorang pun di dalam rumah. Di sebuah ruangan terdapat beberapa orang hilang dan salah satunya adalah Callum. Dengan keadaan semua orang telah tewas gantung diri di sana, tak hanya Callum, semua keluarga dari orang hilang lainnya juga mendapatkan telepon yang sama, dan ketika semua sudah berkumpul, tiba-tiba saja rumah itu terbakar dan membakar semua orang yang tergantung di sana. Keesokan harinya, kasus tersebut ditangani oleh detektif Rain, yang langsung datang ke lokasi setelah mendapatkan telepon. Jumlah korban pada insiden tersebut berjumlah 8 orang, dan orang-orang itu merupakan orang yang pernah dilaporkan menghilang beberapa bulan ke belakang. Detektif Rain juga meminta para anggotanya untuk mencari satu orang saja yang berkaitan dengan pembunuhan tersebut. Di sisi lain, John mendapatkan surat yang berisi sebuah rekaman radio. Rekaman itu merupakan detik-detik kematian Callum, serta sang pembunuh merupakan orang yang telah membuat John masuk ke dalam penjara. Kemudian sipir penjara datang untuk memberitahukan bahwa terdapat seseorang yang ingin menemuinya. Ia adalah Corinne, yang terlihat marah kepada John, karena John telah berjanji akan menyelamatkan putranya, tetapi kejahatan John malah terbongkar yang membuat ia masuk ke dalam tahanan. Detektif John kemudian menelpon detektif Rain menggunakan sebuah ponsel yang ia sembunyikan. Di sana John mengatakan bahwa sang pembunuh mengirimkan pesan kepadanya. Hal itu dikatakan John untuk membuat ia bisa bebas, namun ternyata rekaman tersebut ternyata dikirim oleh sang pembunuh ke seluruh anggota keluarga lainnya. Di akhir pembicaraan mereka, terlihat detektif Rain sangat marah kepada John atas perbuatan yang telah ia lakukan. Setelah itu detektif Rain meminta pihak kepolisian untuk mengambil telepon yang digunakan oleh John. Untuk bisa keluar dari sana, John meminta bantuan kepada seorang mantan pencuri. Walaupun awalnya ia sempat menolak, tetapi setelah menjelaskan alasan dirinya ingin keluar, mantan pencuri itu pun setuju untuk membantu John. Tak berselang lama, tiba-tiba 2 orang polisi datang ke dalam tahanan John untuk menyita teleponnya. Ternyata, kedua polisi itu juga mengenal John, dan John meminta kepada polisi tersebut agar bisa dipindahkan. Untuk membuat rencana mereka berhasil, John meminta kepada polisi itu untuk membiarkan dirinya dipukul orang-orang penjara yang membenci dirinya. Terlihat seseorang akan bunuh diri di dalam tahanan. Pihak kepolisian kemudian datang menuju ke sana, dan ternyata itu merupakan rencana John, sehingga terjadi kericuhan di dalam penjara dan membuat John dipukul serta dipindahkan dari tempat tersebut. Di dalam perjalanan, mereka dicegat oleh sebuah mobil dan membebaskan John serta membawanya pergi. Ternyata ia merupakan temannya John, yaitu seorang mantan pencuri.
yang telah ditelepon John sebelumnya. Terlihat David sedang berjumpa dengan istrinya, yang mengalami kebakaran kulit akibat perbuatannya John. Di sana, ia melihatkan sebuah video kepada istrinya itu, dan akan menampakkan diri di muka umum, atas apa yang telah ia lakukan. John kemudian pergi ke sebuah garasi, di sana terdapat mobil milik John, dan membayar pria tersebut dengan sejumlah uang yang telah disepakati. Di sana pria itu meminta John untuk menyiksa orang yang ia cari, karena orang tersebut juga pernah menyiksa dirinya. John yang kabur kemudian diketahui oleh Detektif Rain, dan bergegas untuk mencarinya. Detektif Rain kemudian menjumpai Detektif Zeng yang merupakan seorang pensiunan polisi, ia juga merupakan teman dekatnya John. Di sana, Detektif Rain meminta Zeng untuk menyelamatkan temannya itu, karena jika tidak, mereka akan mengerahkan unit taktis untuk menembak John. John kemudian mendatangi sumber radio yang diterima pada saat itu, tetapi Detektif Zeng mengetahui hal tersebut. Setelah memeriksa ke dalam sel tahanan John sebelumnya, ia lalu memberitahukan hal itu kepada Rain, dan Rain mengerahkan pasukannya untuk menuju ke lokasi tersebut. John yang telah sampai berjumpa dengan seorang penyiar radio bernama Derek, di sana ia berpura-pura tidak mengenal John, dan pada akhirnya ia berhasil ditangkap oleh John dan melakukan interogasi terhadap dirinya. Di sana, Derek mengaku bahwa ia ditipu oleh seseorang dari internet, dan mengetahui aib dari Derek sehingga ia mau mengikuti apa yang disuruh oleh orang tersebut. Singkat cerita Derek akhirnya mau membantu John dan menyerahkan teleponnya kepada John sebelum pihak kepolisian datang di sana. Terlihat David menelpon bawahannya, sambil mengatakan bahwa aksi mereka sudah siap untuk dilakukan. David merupakan seorang penyiar tontonan aksi pembunuhan pada dark web, dan memiliki banyak pengikut untuk menonton aksi pembunuhan tersebut. Di sana juga terlihat orang-orang yang sedang mencari aib seseorang di internet. Sebagai korban dari sasaran David, dan mencari informasi tentang orang tersebut agar bisa diancam, dan mau mengikuti apa yang mereka inginkan. John mengetahui bahwa Zeng sudah bekerja sama dengan kepolisian untuk menangkap dirinya. John mengatakan kepada Zeng bahwa ia hampir berhasil menangkap sang pembunuh, dan meminta bantuan kepada Zeng, tetapi Zeng menyuruh untuk menelponnya lagi dalam 15 menit kemudian, dan mereka bertaruhan $50, mana yang lebih duluan Zeng menangkap John, atau John menangkap pembunuh tersebut. Ternyata John meminta Zeng untuk melacak nomor sang pembunuh, dan mereka mengetahui di mana sang pembunuh itu berada. John menuju ke sana yang diikuti pihak kepolisian yang juga ingin menangkap John. Sesampainya di tempat tersebut, terdapat beberapa orang yang berdiri di atas gedung, dan entah apa yang mereka alami. John mencurigai seseorang dan mencoba untuk menelponnya, dan benar saja bahwa orang tersebut merupakan orang yang ia cari, sehingga John mengejarnya. Tetapi pria tersebut menyandra seseorang dan tak beberapa lama kemudian, orang yang berada di atas gedung itu, tiba-tiba berjatuhan. Ketika pria tersebut melarikan diri, John berusaha untuk mengejarnya hingga sampailah pada sebuah stasiun kereta api. Di sana John sempat kehilangan jejak dari pria tersebut, tetapi ia melihat bahwa pria itu masuk ke sebuah lorong. Dan John mengejarnya. Mereka akhirnya bertemu dan terjadi pertengkaran di antara mereka berdua, tetapi sayangnya pria tersebut menggunakan sebuah pisau yang membuat John terluka, tetapi John dapat menahannya, dan hampir saja menangkapnya. Tetapi seorang regu taktis yang datang ke sana, membuat pria tersebut berhasil melarikan diri. John yang merupakan mantan seorang kepolisian memilih untuk menyelamatkan bawahannya yang terluka. Pria tersebut ternyata juga mengenal John dan meminta maaf karena telah memukul John. Sebagai permintaan maafnya, ia menyuruh John untuk mengejar pria tersebut, ketika melihat bahwa regu taktis lainnya datang ke sana. Terlihat pria yang bernama David itu ternyata bekerja sama dengan seorang pria yang ada di pihak kepolisian, yang bernama Arsi. Hal itu terjadi karena David mengancamnya dengan aib yang ia miliki. Di sana David menyuruh Arsi untuk segera menangkap kembali John, jika tidak aib yang dimiliki Arsi akan disebarkan oleh David. David kemudian menghubungi anak buahnya yang akan menyiarkan situs deep web. Di sana ia mengatakan bahwa banyak penonton yang menanti tontonan tersebut. Di sana David juga mengatakan bahwa ia akan menculik satu orang lagi. John kemudian pergi ke suatu tempat persembunyiannya,
mengelem luka sayatan yang ada di perutnya. Kemudian ia menelpon Zeng, untuk memberitahukan bahwa orang yang mereka cari, mengincar korbannya secara acak. Semua korbannya memiliki rahasia yang diketahui oleh David, sehingga David dengan mudah memanfaatkan para korbannya, dengan mengancam menggunakan rahasia-rahasia korbannya yang ada di internet. Ketika sedang menelpon, mereka juga melacak keberadaan John, tetapi setelah mengetahui lokasi John berada, ia telah pergi dan membuang teleponnya. Setelah menelpon anaknya yang bernama Anya, ia mendengarkan seseorang yang ada di rumahnya dan mencoba untuk mengikuti suara tersebut. Namun pada akhirnya ternyata David sudah ada di sana, dan membawa kabur Anya dari rumah. John kemudian datang ke rumah Karin untuk memberitahukan sesuatu, dan juga menanyakan apakah ada seseorang dekat dengan dirinya, semenjak kehilangan kalung. Karin mengatakan bahwa ia dekat dengan seseorang bernama Tommy, tetapi mana mungkin dia yang melakukannya, jawab Karin. Kemudian John meminta nomor telepon pria tersebut untuk mencari lebih lanjut tentang kepribadiannya. Perkataan John dipercayai oleh Zeng tentang 5 korban. Terdapat seseorang yang dekat dengan mereka. Pria tersebut memiliki istri dahulu tetapi telah tewas akibat insiden yang mengerikan. Ketika detektif Rain ingin mencari lebih lanjut tentang insiden tersebut, ia kemudian ditelepon oleh nomor yang tidak dikenal. Ternyata anaknya telah diculik, dan mendapatkan ancaman dari si pelaku, yaitu detektif Rain harus segera menangkap John, jika tidak ia akan melakukan sesuatu kepada anaknya. Mendapatkan ancaman tersebut, detektif kemudian tidak jadi mencari insiden tersebut, dan ia malah menyuruh Zeng untuk pulang saja, dan juga menelponnya jika ada petunjuk baru. Rain kemudian menelpon John, mengatakan bahwa apa yang dikatakan John adalah benar, bahwa sang penculik memanfaatkan orang agar bisa ia kendalikan. Di sana Rain mengajak John untuk bertemu di suatu tempat, untuk membahas masalah tersebut. Di sana Rain mengatakan bahwa ia bernama David Robey yang bekerja sebagai pegawai bursa efek, istrinya berniat menceraikannya sebelum ia terluka dalam kebakaran. Tersangka kebakaran tidak terbukti bersalah, sehingga ia dibebaskan. Di sana juga diketahui bahwa istri dari David masih hidup. Agar putrinya selamat, Rain harus menangkap John terlebih dahulu, dan putrinya akan dibebaskan. Namun John tidak mempercayai hal tersebut, sehingga terjadi perdebatan di antara mereka berdua. Pada akhirnya mereka bekerja sama untuk menangkap David. Mereka berdua kemudian mengunjungi tempat di mana istri David berada yang bernama George, untuk menanyakan di mana David berada. Awalnya George tidak mau memberitahukannya karena menyangka bahwa Rain dan John adalah orang suruhan David untuk menguji dirinya. Tetapi setelah Rain memberitahukan bahwa anaknya disandra oleh David, George lalu memberitahukan di mana David berada. Setelah mendapatkan informasi tentang keberadaan David berada, mereka berdua memutuskan untuk pergi ke sana. Namun sebelum itu John meminta bantuan kepada Zeng, karena ada sesuatu yang akan terjadi. Terlihat bahwa David pergi menuju ke Norwegia dengan menaiki feri, begitu juga dengan Rain yang diketahui oleh Archie melalui paspor yang ia gunakan. Archie juga memberitahukan hal itu kepada David, sehingga membuatnya kaget, dan menyuruh Archie untuk menemui seorang wanita, merupakan satu-satunya orang yang mengetahui dirinya berada di mana. David menyuruh Archie untuk mengunjungi wanita tersebut, yang tak lain adalah istrinya sendiri. Hal itu lakukan David agar sang istri tidak buka mulut, dan Archie dijanjikan akan mendapatkan kebebasan setelah ia melakukan hal itu. Archie pun pergi mengunjungi istri David yang terbaring di tempat tidur, dan ingin menyuntikkan sesuatu ke diri Nuya. Tetapi di sana sudah terdapat Zeng yang telah diberitahukan oleh John sebelumnya, bahwa akan ada seseorang yang datang menemui istri David, tetapi dirinya tidak mengetahuinya. John dan Rain pun sampai di Norwegia, tepatnya pada sebuah gurun es dengan menggunakan kendaraan. Di dalam perjalanan mereka memutuskan untuk berjalanan kaki karena mobil yang mereka gunakan tidak bisa berjalan. Perjalanan mereka akhirnya semakin dekat dengan melihat mayat-mayat korban dari David berada di bawah es, dan di sana sudah terlihat rumah tempat di mana David menggunakannya untuk live di dark web. Sesampainya di dalam rumah, Rain mendengarkan suara anaknya meminta tolong. Ternyata itu berasal dari rekaman suara, dan ia melihat bahwa anaknya sudah tewas tergantung di sana, beserta mayat-mayat lainnya. Karena hal itu, membuat Rain terpukul dan menyuruh John untuk menjauh dari dirinya. John yang menjauh kemudian melihat sebuah
ruangan dan memutuskan untuk mengikuti ruangan tersebut. Rain yang melihat kembali tubuh anaknya mengetahui bahwa itu sebenarnya bukanlah anaknya, yang ditandai dengan tato di tangan mayat tersebut. Rain mengetahui bahwa anaknya tidak memiliki tato tersebut. Setelah mengetahui hal itu, Rain langsung dipukul oleh seseorang yang merupakan orang suruhan David. Begitu juga dengan John yang menelusuri ruangan tersebut dipukul oleh David menggunakan besi yang membuat dirinya tak sadarkan diri. Setelah terbangun, John mendapati dirinya sudah diikat menggunakan rantai. Begitu juga dengan Rain, ia melihat bahwa anaknya terikat di sebuah ruangan. Di sana juga terlihat para penonton David ramai menonton penyiksaan yang dilakukan oleh David terhadap korban. Mereka para psikopat yang rela membayar mahal demi bisa menikmati kelainan pada diri mereka, yaitu melihat orang-orang dibunuh secara langsung. Untuk menghibur para penontonnya, David menyuruh Rain untuk menusuk John dengan sebuah pisau. Jika ia menolak, maka kepala anaknya akan ditutup menggunakan plastik. Karena tidak ada jalan lain, Rain pun melakukan hal tersebut, dan langsung menusuk John. Selanjutnya adalah giliran John. Ia disuruh untuk mematahkan salah satu kaki dari Rain dengan menggunakan palu. John pun tidak melakukan hal tersebut. Ia malah mengatakan bahwa semua alamat IP penonton David sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Mendengarkan hal itu, semua penonton David mulai pergi meninggalkan situs tersebut. Di sana John mengetahui bahwa David memiliki sisi malu, yaitu ia masih menggertakkan giginya. Hal itu diketahui dari istrinya David. Mendengarkan hal tersebut, David kemudian memutuskan untuk melarikan diri, sehingga membuat John mencoba untuk mengejarnya, karena pintu di ruangan tersebut ditutup menggunakan ponsel milik David. Sedangkan Rain mencoba untuk menyelamatkan anaknya, dan mereka harus berhadapan dengan salah satu anak buah dari David, yang gagal untuk melarikan diri karena pintu sudah terkunci secara otomatis. Terlihat bahwa Zeng sedang menuju ke lokasi John berada bersama pihak kepolisian. Sesampainya di luar, David mencoba untuk melarikan diri dengan menggunakan sebuah mobil, tetapi untung saja John berhasil mengejarnya dan masuk ke dalam mobil David sehingga terjadi pertarungan di antara mereka berdua. Di sisi lain, Rain bersama anaknya berhasil mengalahkan anak buah David dan berhasil memadamkan api yang membakar ruangan tersebut. Mobil yang digunakan David kemudian masuk ke dalam air setelah John menarik rem tangan, sehingga membuat mereka bertarung di dalam air. David berhasil keluar dari mobil dan mencoba untuk naik ke permukaan, namun sayang baginya tidak berhasil dan membuatnya tewas. Sedangkan John mencoba untuk mengambil telepon milik David, untuk membuka pintu pada ruangan Rain berada, dan setelah itu tim Zeng berhasil sampai ke lokasi tepat waktu, dan berhasil menyelamatkan John yang berada di dalam air. Aksi yang dilakukan oleh John akhirnya tersebar di mana-mana, dan Corin mengetahui hal tersebut yang membuat ia senang, karena berhasil membalas kematian anaknya. Di akhir film, terlihat beberapa orang datang menemui John. Hal itu bertujuan untuk menawari John pekerjaan baru. Dan film pun selesai.